Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ipi di pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar mengenai lingkaran. Di lingkaran ini yang paling penting ya itu tentang rumus luas dan rumus kelilingnya. Bu Ipi ganti dulu. Di sini ditunjukkan ini dari titik pusat ke titik-titik pada lingkarannya dinamakan jari-jari lingkaran. Ya, untuk rumus luasnya sendiri seperti yang sudah diketahui, pi r kuadrat. Pi-nya itu tergantung dari r-nya. Pi-nya bisa 22/7 jika r-nya kelipatan dari 7. Jadi kalau misalkan r-nya 7, 14, 21, 35, maka gunakan 22/7. Kalau selain itu, maka gunakan 3,14 gitu ya. Kemudian rumus keliling ada yang menuliskan pi d atau dpi atau 2πr gitu ya. Kenapa? Karena satu diameter itu sama dengan 2 kali jari. Kemudian yang kedua tentang sudut keliling dan sudut pusat. Jika misalkan ada sudut pusatnya AOC di sini ya, sudutnya AOC, maka sudut kelilingnya itu ABC yang sebelah sini. Oke? AOC, maka sudut kelilingnya ABC. Sudut pusatnya itu 2 kali atau 2x, maka sudut kelilingnya itu hanya x. Kemudian tambahan informasi, jika ada sudut pusatnya AOC yang besar, yang ini AOC ya, sudut pusatnya AOC yang besar, maka sudut keliling itu yang ada di sebelah sini. Misal D ya, ADC. Di sini sudut kelilingnya. Tambahan ya, jika ada sudut pusatnya AOC yang besar, maka sudut kelilingnya ADC. Sama ya, AOC-nya yang 2x, ADC-nya yang x. Kemudian unsur di lingkaran, yang ini Ibu tandai. Dari titik O ke titik D, itu kita tahu jari-jari ya. Dari titik, misal ini ke sini lurus. Oh mohon maaf, tidak lurus. Ibu hapus dulu sedikit ya. Oke. Dari O ke D dinamakan jari-jari. Kemudian kalau misalkan ada dari O ke E dan O ke F, ini EF, ini dinamakan diameter gitu ya. Ini diameter. Kemudian ada yang baru nih. O ke A itu tetap jari-jari ya, sama kayak O ke D. O ke B juga jari-jari. Kemudian ada O ke C. O ke C ini namanya apotema. Oke. Kemudian ini B ke A yang melengkung, ini namanya busur AB. Ya. Kemudian ada garis lurus dari A ke B yang ini yang melewati C, ini namanya tali busur. Oke. Kemudian kalau misalkan diarsir daerah antara busur dengan tali busur, namanya ini tembereng. Nanti akan lebih jelasnya lagi di soal ya. Kemudian ini ada tentang juring panjang busur. Kalau panjang busur AB itu rumusnya tinggal sudut AOB-nya dibagi 360 dikali keliling lingkaran. Ini keliling lingkaran ya, pi d. Keliling lingkaran. Kemudian kalau nyari luas juring berarti ada hubungannya sama luas lingkaran. Sudut AOB-nya per 360 dikali luas lingkaran, pi r kuadrat. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir tentang pembahasan garis singgung. Untuk garis singgung itu ada dua ya, garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Kalau Ibu sih nggak pernah atau jarang menggunakan rumus Pitagorasnya seperti ini, namun kita orientasinya ke triple Pitagoras aja. Jadi kalau misalkan Bu Ipi ada rumusnya yang singkat, kalau persekutuan dalam gitu ya, rumusnya selalu kayak gini. R tambah R, kemudian persekutuan dalamnya, kemudian pusat. Nah gitu ya. Pokoknya kalau persekutuan dalam cirinya jari-jari yang satu ditambah jari-jari yang dua. Kemudian D itu persekutuan dalamnya, kemudian P pusat. Yang jadi C-nya siapa? Biasanya kan kalau triple Pitagoras itu ABC ya, C yang paling panjang selalu pusatnya. Gitu. Jadi kalau misalkan R tambah R sama D bisa kebalik. Bisa D dulu baru R tambah R kemudian P. Kayak gitu. Nanti contohnya akan ada di soal. Kemudian kalau luar ini gampang banget. Berarti kalau dalam ingat R tambah R, kalau luar R kurangi R. Luar pusatnya selalu yang paling panjang. Seperti itu.
Oke, kita akan langsung ke contoh soal dan soal biar kalian paham apa yang Ibu maksud di penjelasan. Ini contoh 1. Perhatikan gambar lingkaran dengan pusat O berikut. Jika AOB 50, AOB 50 derajat di sini ya, maka besar sudut ACD berapa di sini? Kayak gitu. Nah, ingat kalau misalkan kita punya AOB dan mencari ACD, ACD itu merupakan sudut keliling ya. ACD adalah sudut keliling. Lihat busurnya yang mana? ACD. A dan D gitu ya. ACD maka busurnya A dan D. Lihat sudut pusatnya berarti harus yang mana? Yang lewati A dan D. Berarti harus A, O, D. Ini sudut pusatnya. Kayak gitu ya. Kita harus nyari sudut pusatnya dulu. Nah, berarti AOD sebagai sudut pusat. Sudut pusat AOD itu bisa dicari dengan dari AOB. Kenapa? Karena dia saling berpelurus nih, berpelurus kayak gitu ya. Ketika AOB-nya 50, maka AOD-nya berapa? 180 dikurangi 50, 130. Gampang ya. Kalau sudut pusatnya 130, maka ACD-nya setengahnya berapa? 65. Maka di sini 65. Jawabannya ya C. Paham ya? Jadi AOB itu bukan sudut pusat dari ACD, namun sudut pusatnya harus dicari dulu, yaitu AOD. Oke? Karena awal dan akhirnya harus sama. ACD, A dan D, AOD, A dan D. Seperti itu. Oke, Ibu lanjutkan ke nomor 2 yang ini tentang unsur-unsur lingkaran yang tadi Ibu Ipi jelaskan. Nah, Ibu jelasin ulang bagian-bagiannya ya, yang mana yang juring. Juring itu bentuknya seperti pizza. Ini namanya juring ya. Juring apa? AOB yang diarsir itu juring AOB. Kemudian garisnya ini namanya ini tali busur. Oke, kalau yang miring melengkung yang ini nih dari sini ke sini, ini namanya busur. Kemudian jika yang diarsirnya di sebelah sini, maka ini namanya tembereng. Untuk yang ini nggak ada apotema ya. Kemudian AO dan AB, AO dan BO itu jari-jari. Maka ketika yang ditanya daerah yang diarsir adalah berarti juring AOB. Juring. Selesai. Oke, kita ke contoh 3. Keliling sebuah lingkaran 44. Keliling lingkaran rumusnya apa? Pi D. Kayak gitu ya. Keliling lingkarannya 44. Pi-nya kita coba pakai 22/7 deh. 22/7 dikali D sama dengan 44. Kita pindahin ruas ya. Tadinya pembagian jadi perkalian. 7 kali 44 sama dengan 22 kali D. Kemudian kita pindahkan yang tadinya perkalian jadi pembagian. 7/22 kali 44 sama dengan D. Ada yang mau dicoret? 22 sama 44 dapat 2. 2 kali 7 14. Maka diameternya 14. Diameternya 14, maka jari-jarinya berapa? Setengahnya. 14 bagi 2, 7. Yang ditanya luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya apa? Pi R kuadrat. Kebetulan R-nya 7, jadi Pi-nya pakai 22/7 ya. 22/7 kali 7 kali 7. Coret 7-nya, 22 dikali 7, 154. Jadi jawabannya yang B. Itu contoh 3. Kita ke contoh 4. Ingat, juring itu yang berbentuk pizza ya. Sebuah taman berbentuk juring lingkaran. Kalau Ibu Ipi gambarkan kayak gini. Nah, gitu ya. Dengan jari-jarinya 14, ini 14, kemudian sudut pusatnya anggaplah ini 135, Bu Ipi nggak proporsionalnya. Kalau 135 berarti agak gede gitu ya. Lebih dari 90, 135 anggaplah seperti ini. Pada sekeliling taman akan dipasang 2 kali putaran. Minimal kawat yang diperlukan adalah jadi dikeliling 2 kali ya. Kalau dikeliling berarti yang harus dihitung
jari-jari 14 tambah 14 semuanya, kemudian panjang busur. Panjang busur yang melengkung ya. Nah, kita harus nyari panjang busurnya dulu. Panjang busur sama dengan derajatnya 135 per 360 dikali keliling lingkaran. 135 per 360 dikali diameter kali pi. Oke. 135 kita bagi dulu ya. 135 tambah 360 bisa bagi 45. Oke, bisa. Hasilnya 3 per 8 dikali diameternya. Berarti kalau jari-jarinya 14, diameternya 28 ya. Tinggal 14 kali 2. Jari-jari 14, maka diameternya 28. Pi-nya karena 28 itu kelipatan 7, maka pakai 22 per 7. Ada yang mau dicoret? 28 dibagi 7 dapat 4. Kemudian 4 dibagi 8 deh. Dapat 2. 2 bagi 2 dapat 11. 11 kali 3 berarti 33. Ini panjang busurnya 33 nih. Maka satu kelilingnya berapa? Satu keliling taman tinggal 14 tambah 33 ditambah 14. Berapa ya? 28 61 berarti ya. Kalau dimintanya 2 keliling, hati-hati yang ini selalu jebakan. Jadi bukan jawabannya 61 tapi tergantung yang diminta. Yang dimintanya 2 kali putaran, berarti tinggal 2 kali keliling ya. 2 kali 61 gitu. Oke, 2 kali 61 jawabannya yang 122. Sekarang kita ke nomor 1. Nomor 1 yang ini pada gambar di samping O adalah pusat lingkaran. Jika panjang OR 21, OR jari-jarinya 21 dan besar ROP, sudut ROP yang kecil adalah 120 derajat, maka panjang busur kecil PR. Panjang busur, masih ingat panjang busur rumusnya? Derajatnya per 360 dikali keliling lingkaran. 120 per 360 jadi sepertiga ya. Diameternya jari-jarinya 21, maka diameternya jadi 42. Karena 42 kelipatan 7, maka pi-nya itu pakai 22 per 7. Ada yang mau dicoret? 42 bagi 7 dapat 6. 6 bagi 3 dapat 2 gitu ya. 2 kali 22 adalah 44. Maka panjang busur ROP yang kecil itu 44. Kita lanjut ke nomor 2. Sebuah lingkaran titik O memiliki panjang jari-jarinya 35. Pada lingkaran tersebut terhadap titik A membentuk sudut AOB, maka sudut AOB adalah 72. Panjang busur AB, sama aja ya, berarti panjang busur AB sudutnya berapa? Sudutnya itu 72 derajat. 72 derajat per 360 dikali keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya apa? Pi D gitu ya. 72 per 360 semuanya bagi 36 dapat 2 per 10 dikali pi D. Sekarang jari-jarinya itu 35, maka diameternya 70. Karena 70 kelipatan 7, maka pi-nya pakai 22 per 7 aja ya. 22 per 7 dikali 70. Ada yang mau dicoret? Ini bagus ya. 10 bagi 7, nolnya coret. Kemudian 7 dibagi 7 habis. 2 kali 22, 44. Maka jawabannya tetap 44. Sama ya yang tadi. B jawabannya. Oke, sekarang yang nomor 3. Luas arsiran berapa gitu ya. Berarti ada 2 luas gitu. Luas 1 dan luas 2. Luas 1 berupa persegi panjang. Rumus persegi panjang apa? Panjang kali lebar. 7 kali 3 sama dengan 21. Selesai ya. Kemudian luas 2 itu setengah lingkaran. Setengah luas lingkaran sama dengan setengah. Rumus luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. Setengah R-nya berapa? Lihat. 7 itu diameternya ya. Diameternya 7. Maka jari-jarinya apa? Diameter per 2. 7 per 2. Biarin aja 7 per 2. Karena 7 per 2 ada kelipatan 7-nya, maka pi-nya pakai 22 per 7. 22 per 7. 7 per 2. 7 per 2. Coret yang bisa dicoret ya. 7 sama 7, 2 sama 22 dapat 11. Sisanya 1 kali 11, 11, 11 kali 7, 77 per 4. 77 per 4 itu 19,25 gitu ya. Berarti jumlah total seluruhnya luas 1 ditambah luas 2.
Oke, hasilnya jadi 40,25.